Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bulan Ramadan 1446 Hijriah sudah bersama kita, maka sudah sepantasnya setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman merasa bahagia, merasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Karena penduduk langit juga berbahagia dan mengetahui, mereka mengetahui jika bulan Ramadan telah tiba dengan tandanya. Dengan apa? Dalam beberapa hadis Nabi SAW disebutkan bahwa ketika Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, pintu langit, pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuka. Inilah tanda Ramadan tiba bagi penduduk langit. Mereka tahu dan mengetahui bahwa Ramadan telah tiba ketika pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu hamba-hambanya dengan membelenggu setan-setan, ya, sehingga mereka tidak bebas, tidak dengan mudah yuwaswisu fi sudurin nas, untuk membisikkan was-was dalam dada-dada manusia. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencintai kebaikan dalam bulan Ramadan? Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jami' Sahih, hadis yang ke-6 dengan sanad beliau dari guru beliau Abdan atau Abdullah bin Utsman, dengan sanad beliau hingga kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menceritakan apa dan bagaimana Nabi SAW secara umum ketika bulan Ramadan telah tiba. Qala radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah SAW ajwadan nasi. Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, beliau adalah orang yang paling dermawan setiap waktu. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Namun, kata Ibnu Abbas, ketika bulan Ramadan tiba, Nabi SAW lebih dan bertambah kedermawanan beliau hina yalqahu Jibril, ketika Jibril alaihissalam menemui beliau, menziarahi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan pada bulan Ramadan Jibril datang pada setiap malam, fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap malam dari bulan Ramadan Jibril datang menemui. Ada tikraru ziarah. Tiap malam Jibril datang menemui Nabi SAW. Apa yang dilakukan? Yudarisuhu Al-Quran. Ada mudarasah, mengajari, menyimak bacaan Al-Quran dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan Rasul Allah dari golongan malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Kemudian Ibnu Abbas menutup kisah beliau yang beliau nisbatkan kepada Nabi SAW, dan itu yang menjadikan ini hadis karena dinisbatkan pada Nabi SAW. Wala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Dan sungguh Rasulullah SAW itu sangat dermawan dengan kebaikan apa saja yang bisa beliau berikan dan bantu umatnya, sahabat-sahabatnya. Bahkan lebih cepat bergeraknya kebaikan dari Nabi SAW, keluarnya kebaikan dari Nabi SAW dari angin yang berhembus. Teman-teman pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa faedah dan panduan bagaimana mengisi, bagaimana memanfaatkan bulan Ramadan yang
begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu diagungkan oleh penduduk langit. Dan pada kesempatan ini, dari hadis ini, izinkan kami sebutkan 5 saja kebaikan faedah dari hadis yang mulia. Yang pertama tentu tentang al-hathu 'alal jud, anjuran untuk dermawan, memberi bantuan dan yang semisalnya, ya, di setiap waktu tentunya, ya, karena ketika Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah itu sangat dermawan, itu maksudnya setiap waktu. Secara khusus baru kemudian pada bulan Ramadan, maka setiap waktu kita dianjurkan untuk berbuat kebaikan, namun kita tidak pungkiri, ya, semangat, ya, kemudian kondisi lingkungan, kondisi psikologis pribadi itu lebih kuat untuk kebaikan ketika bulan Ramadan. Artinya seandainya dalam bulan Ramadan dia tidak bisa maksimal, maka sangat dikhawatirkan selain bulan Ramadan dia lebih-lebih tidak bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan itu untuk berbuat kebaikan yang lebih banyak. Yang kedua, kebaikan itu ditingkatkan lagi ketika bulan Ramadan, karena dengan keutamaannya tadi, ya, keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian juga ada ibadah yang akan kita lakukan terus-menerus selama 1 bulan, yaitu berpuasa, dan ini sifatnya fardu, rukun dari rukun Islam, ya. Keabsahan Islam seorang ditentukan dengan ibadah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Artinya ibadah puasa wajib itu hanya sah jika dilakukan pada bulan Ramadan. Itu dibahas dalam fikih ketika sebutkan syarat, ya, sah ibadah puasa, ya, pada bulan Ramadan. Kemudian bertambahnya ibadah seseorang, ya, membaca Al-Quran, kemudian kedermawanan, ya, semangat itu ketika dia berkumpul dengan Ramadan tadi. Kedua, berkumpul juga dengan orang-orang baik dan orang saleh, mengkondisikannya dengan orang-orang yang baik, orang saleh, para ulama, ya, asatidzah yang kita hormati. Ketika bersama mereka di situ diharapkan bertambah kebaikan, ya, bertambah semangat, ya, untuk melaksanakan kebaikan. Dan ini bukan hal yang riya, ya, karena dicontohkan oleh Nabi SAW ketika bersama Jibril, beliau bertambah dermawan, bertambah semangat membaca Al-Quran dan yang seterusnya. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga mengisyaratkan kita bahwa dianjurkan untuk berziarah, ya, pada orang-orang yang baik, ahli sholah, keluarga, orang tua, ya, ketika bulan Ramadan tersebut. Tentu di tempat kita kebiasaannya setelah Ramadan berlalu. Tidak mengapa, karena di sana kesempatan liburan misalnya, ya. Namun yang lebih afdol ketika bulan Ramadan itu sendiri kita berziarah. Dan ini juga pengalaman kami pribadi di salah satu negeri di Timur Tengah, negeri Arab. Mereka justru berziarah kepada orang tuanya itu hari pertama dan kedua Ramadan. Di situ mereka semangat berziarah, datangi ibunya, ayahnya. Mereka datangi pada bulan Ramadan, ya. Sedangkan di tempat kita mungkin setelah Ramadan berlalu. Jadi ini hadis juga mengingatkan bahwa ketika Ramadan itulah waktu berziarah yang lebih afdol, sebagaimana ditunjukkan oleh Jibril, beliau mendatangi Nabi kita Muhammad SAW. Dan boleh berulang. Kata ulama kita, Ibnu Hajar diantaranya mengatakan ziarah itu pada orang yang baik, ya, boleh berulang selama mereka tidak terganggu dengan ziarah yang dilakukan,
kemudian tidak terbebani dan mengganggu waktunya. Kalau dia senang dan bahkan bahagia didatangi, maka silahkan ya datangi untuk ziarahi. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan itu kesempatan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran inilah zikir yang terbaik, afdal zikri. Ya, zikir yang paling afdal itu Al-Quran. Yang lain afdal, baik, tapi yang paling afdal adalah Al-Quran. Karena itulah yang menjadi pilihan oleh Nabi SAW untuk terus dibaca secara berulang-ulang, dan begitu sering dibaca, terutama beberapa hadis menyebutkan di penghujung hidup beliau SAW sampai berulang ya dalam satu hari itu Nabi SAW membaca Al-Quran. Dan diantara faedahnya memberikan kekayaan pada jiwa, ghina nafs, ya, jiwa menjadi lapang, ya, jiwa menjadi tenang, dan setelah jiwa menjadi tenang, anggota tubuh menjadi mudah untuk berbuat kebaikan. Itu diantara sirnya, kata ulama kita, kenapa membersihkan diri dengan membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Itulah yang akan memberi pengaruh pada seorang untuk anggota tubuhnya kemudian berbuat kebaikan lebih banyak. Dan yang terakhir, tentu jangan lupa setelah sempurnanya syariat ini, bulan Ramadan itu adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah puasa. Beribadah puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar as-shadiq sampai terbenamnya matahari, dan itu hanya sah dilakukan pada bulan Ramadan. Itulah ibadah yang terbaik yang bisa dipersembahkan seorang, yaitu berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama tidak ada halangan, tidak ada hal yang merintangi dia untuk berpuasa. Itu berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang membantunya tadi sudah disebutkan, berbuat kebaikan, dermawan, ya, membaca Al-Quran, dan yang lain semisalnya, ya, berziarah pada orang baik, orang tua misalnya. Itu ibadah yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilham pada kita untuk memanfaatkan, menjadikan bulan Ramadan 1446 Hijriah ini bulan yang penuh kebaikan, menjadi madrasah tarbiyah ruhiyah, ya, wa jasadiyah, ya, mentarbiyah kita secara fisik dan secara ruhiyah, ya. Ini sangat terbantu pada bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.